Saudara-saudara, kita rakyat Indonesia memainkan peran krusial dalam revolusi nasional, baik melalui perjuangan bersenjata maupun diplomasi, serta dalam berbagai bidang kehidupan setelah berabad-abad terbelenggu oleh penjajahan. Rakyat Indonesia bangkit dari desa hingga ke kota, dari pemuda hingga orang tua, semua bersatu demi kemerdekaan. Perjuangan tak hanya datang dari tentara. Rakyat bisa menjadi laskar, mengangkat senjata, dan mengorbankan jiwa demi tanah air dengan satu tekad, merdeka atau mati. Rakyat berperan membangkitkan semangat juang melalui seni, budaya, dan media. Lagu-lagu perjuangan, pamflet, surat kabar hingga poster menjadi alat untuk menumbuhkan nasionalisme dan menurunkan moral. Kegiatan ini dilakukan secara rahasia agar tidak terdeteksi oleh intelijen Belanda. Bahkan, ketika peluru dan bom menghantam, rakyat tetap bertahan. Mereka melindungi para pejuang, menyembunyikan mereka dari segerapan musuh, dan menjaga semangat kemerdekaan. Dukungan rakyat adalah nafas perjuangan. Tanpa mereka, revolusi tak akan berdiri tegak. Kekuatan rakyatlah yang membuat Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan. Peran Indonesia dalam resolusi nasional Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan bukanlah dia, melainkan hasil pengorbanan, persatuan, dan tekanan seluruh anak bangsa. Dari setiap keringat air mata hingga darah yang tumpah lahirlah kemerdekaan yang menghormati menjadi warisan yang mengajarkan generasi penelusuran untuk menjadi tetap. Peran rakyat dalam revolusi nasional. Nah, teman-teman semuanya, revolusi Indonesia tidak hanya tentara atau para pejuang yang berperan di dalam itu. Namun, rakyat juga sangat berperan penting di dalam revolusi Indonesia, di dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa aja sih peran yang dilakukan oleh rakyat pada masa itu sehingga bisa diberikan julukan sebagai peran tunggal atau sebagai tameng kemerdekaan Indonesia? Nah, yang pertama itu ada angkat senjata atau milisi rakyat dan laskar. Nah, di situ banyak banget rakyat yang membentuk laskar-laskar rakyat yang berjuang secara mandiri. Nah, seperti Laskar Hizbullah yang sebagaimana yang nanti rekan-rekan saya yang akan sampaikan. Nah, juga mereka sering bertempur bersama TNI dan dalam berbagai pertempuran. Misalnya pada pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 dan dilanjutkan dengan melawan Inggris. Selanjutnya ada agresi militer Belanda yang pada saat itu militer Belanda 1 dan militer Belanda 2. Rakyat sangat melakukan perlawanan gerilya dengan sangat penuh semangat dan sangat-sangat antisipasi untuk berjuang pada masa itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada perlawanan gerilya. Nah, pada perlawanan gerilya ini teman-teman, rakyat biasa dan banyak sekali rakyat-rakyat yang membantu tentara dengan menyembunyikan mereka di mana mereka itu disembunyikan agar mereka tidak tampak atau tidak terlihat oleh para sekutu pada masa itu. Selanjutnya, taktik gerilya yang digunakan oleh TNI ini sangat bergantung pada pendukungan dan perlindungan dari masyarakat setempat atau pada umumnya sangat terpengaruh bagi masyarakat pada masa itu, teman-teman. Selanjutnya peran yang ketiga yaitu perempuan dan anak muda. Nanti penjelasan yang kita akan dengar dari rekan-rekan saya yang akan menjelaskan bahwasanya peran perempuan dan anak ini sangat-sangat penting bagi perjuangan pada masa itu. Selanjutnya ada dukungan moral dan materi. Ini sudah sangat familiar sekali bahwasanya dukungan materi, contohnya dukungan seperti tempat makan, tempat tidur, dan lain sebagainya itu dipersiapkan oleh rakyat setempat. Nah, itu dia teman-teman latar belakang yang sebagaimana peran rakyat itu sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masa itu, teman-teman. Nah, penjelasan yang lebih detail atau penjelasan yang bisa kita simak bersama-sama sehingga kita bisa paham akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskannya nanti. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk peran rakyat dalam revolusi nasional di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama, perlawanan bersenjata.
rakyat ikut berjuang langsung di medan perang bersama TNI dan laskar rakyat. Mereka membentuk laskar pejuang, barisan pemuda, dan kelompok gerilya di berbagai daerah. Perlawanan dilakukan melalui perang terbuka maupun perang gerilya untuk mengganggu posisi militer Belanda. Contohnya, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945, perang Ambarawa, dan serangan umum 1 Maret 1949. Yang kedua, dukungan logistik. Tanpa logistik, perjuangan bersenjata sulit bertahan lama. Dan rakyat banyak membantu dengan menyediakan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat perlindungan bagi para pejuang, mengumpulkan dana untuk biaya perjuangan, serta menyembunyikan senjata atau memberikan informasi jalur aman untuk para pasukan gerilya. Contohnya, masyarakat desa membantu TNI dengan menyediakan lumbung pangan untuk para pasukan yang berperang. Ketiga, peran intelijen dan komunikasi. Rakyat juga berperan sebagai mata dan telinga bagi pejuang Indonesia. Mereka menjadi kurir yang menyampaikan pesan rahasia antar pos gerilya, mengumpulkan informasi tentang pergerakan pasukan Belanda untuk disampaikan kepada para pejuang, menggunakan sandi atau cara komunikasi sederhana untuk menghindari penyadapan. Peran ini sangat penting untuk pelatihan strategi dan koordinasi perang. Yang terakhir, yaitu diplomasi rakyat. Selain pertempuran fisik, rakyat juga ikut memperjuangkan pengakuan kemerdekaan secara diplomatis. Banyak mahasiswa dan pemuda di luar negeri melakukan aksi dan kampanye internasional mendukung kemerdekaan Indonesia. Masyarakat menggelar rapat, pawai, atau penggalangan dukungan di dalam negeri untuk menekan Belanda dan menarik simpati dunia. Yang terakhir, mengirim delegasi ke luar negeri untuk mencari dukungan dari negara lain, terutama di PBB. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh rakyat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945 sampai 1949. Ada 9 tokoh. Yang pertama adalah Sutomo atau Bung Tomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1920 dan wafat pada 7 Oktober 1981. Perannya adalah sebagai pemimpin perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Pidatonya lewat radio membakar semangat arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Kedua, Tan Malaka, lahir di Sumatera Barat 2 Juni 1897 dan wafat pada 21 Februari 1949. Perannya adalah ia sebagai tokoh pergerakan kiri revolusioner dan ia sebagai penyusun strategi gerilya politik dan mendirikan Partai Murba mendorong perang rakyat semesta melawan Belanda. Ketiga ada Amir Syarifuddin Harahap, lahir di Medan 27 April 1907, wafat 19 Desember 1948. Perannya adalah ia sebagai Menteri Perdana Indonesia 1947 sampai 1948. Ia mengorganisasi Laskar Rakyat terutama dari kalangan pemuda dan buruh. Keempat, Kiai Haji Zainul Arifin, lahir di Baru, Sumatera Utara 2 September 1909 dan wafat pada 2 Maret 1963. Perannya yaitu sebagai Komandan Laskar Hizbullah atau organisasi bersenjata bentukan umat Islam yang beranggotakan santri. Yang kelima, Ki Haji Mashkur, lahir di Malang, Jawa Timur 30 Desember 1904, wafat pada 19 Desember 1994. Perannya yaitu sebagai pemimpin Laskar Sabillah atau Laskar Rakyat berbasis Islam yang berjuang di Jawa Timur. Yang keenam ada Khairul Saleh, lahir di Sawalunto, Sumatera Barat 13 September 1916, wafat pada 8 Februari 1967. Perannya yaitu sebagai pemimpin Pesindo atau Pemuda Sosialisis Indonesia, yaitu Laskar Pemuda Revolusioner yang aktif melawan Belanda. Yang ketujuh ada Laswi atau Laskar Wanita Indonesia, yaitu para perempuan muda terutama dari Bandung, yaitu perannya membantu perjuangan dengan logistik, kesehatan, komunikasi, bahkan ikut angkat senjata. Tokoh perempuan antara lain yaitu Supriyanti dan kawan-kawannya.
Yang ke-8 yaitu Teuku Nyak Arif, lahir pada Aceh 17 Juli 1899, wafat pada 4 Mei 1946. Perannya yaitu sebagai tokoh perjuangan Aceh atau Gubernur pertama Sumatera, menggerakkan rakyat Aceh untuk mendukung republik dan menyediakan dana perjuangan. Yang ke-9 ada rakyat biasa dari mulai petani, buruh, dan perempuan. Mereka ikut serta sebagai penyedia logistik, mata-mata, kurir, dan perjuangan gerilya. Tanpa mereka, tentara resmi tidak mungkin bisa bertahan lama. Jadi, para rakyat itu kolektif. Ada tokoh pemimpin karismatik, ada laskar pemuda, ada anggota kelompok agama, dan ada rakyat yang biasa ikut berkorban. Sekian, terima kasih. Dampak peran rakyat dalam Revolusi Nasional tahun 1945 hingga 1949. Yang pertama yaitu mendukung pertahanan republik. Rakyat menyediakan logistik, tempat persembunyian, obat-obatan, hingga tenaga. Laskar rakyat yang tokoh-tokohnya yaitu Hizbullah, Sabilillah, Pesindo, Laswi, dan lain-lain ikut bertempur. Hal ini membuat Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi Belanda yang persenjataannya lebih modern. Yang kedua, memperkuat persatuan dan semangat nasionalisme. Pidato perlawanan dan gerakan rakyat menumbuhkan semangat rela berkorban. Rakyat di desa maupun kota merasa ikut memiliki Republik Indonesia. Nasionalisme tumbuh semakin kuat di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, mengguncang dunia internasional. Perlawanan rakyat yang masif membuat Belanda kesulitan menguasai wilayah. Dunia internasional, misalnya PBB, akhirnya mengakui perjuangan Indonesia dan menekan Belanda agar berunding. Peran rakyat berpengaruh langsung pada diplomasi internasional. Yang keempat, melahirkan tokoh dan organisasi perjuangan baru. Dari kalangan rakyat muncullah tokoh penting, yaitu Bung Tomo, Kiai Haji Zainul Arifin, Khairul Saleh, dan lain-lain. Banyak organisasi rakyat terbentuk seperti Laswi, Barisan Banteng, Pemuda, Sosialisasi, dan lain-lain. Peran rakyat memperkaya dinamika politik dan militer Indonesia. Yang kelima yaitu pengorbanan besar rakyat. Banyak rakyat menjadi korban jiwa, harta benda, dan desa yang hancur akibat perang. Ekonomi rakyat terganggu karena produksi pertanian dan perdagangan terhenti. Walau berat, pengorbanan ini jadi modal moral untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang keenam, lahirnya konsep pertahanan rakyat semesta. Dari pengalaman revolusi, muncul doktrin bahwa seluruh rakyat harus terlibat dalam pertahanan negara. Konsep ini menjadi dasar strategi militer Indonesia di masa selanjutnya. Peran rakyat dalam revolusi nasional berdampak besar bagi keberhasilan Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan, rakyat bukan hanya mendukung, tapi pilar utama yang membuat perjuangan bersifat perang sementara. Terima kasih. Terdapat beberapa film Indonesia yang menggambarkan peran rakyat dalam resolusi nasional. 1. Soekarno, Indonesia Merdeka 2013. Film ini menceritakan perjuangan Bung Karno dari masa muda hingga proklamasi kemerdekaan. Selain fokus pada Soekarno, film ini juga menampilkan bagaimana rakyat ikut mendukung perjuangan kemerdekaan. 2. Merah Putih 2009. Film ini pertama dari trilogi Merdeka, mengisahkan sekelompok pemuda dari beberapa latar belakang yang bergabung dalam tentara untuk melawan Belanda. Film ini menonjolkan persatuan rakyat dan semangat perjuangan bersama. Sang Kiai 2013 berkisah tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh ulama besar yang memimpin pahlawan rakyat melawan penjajah melalui resolusi jihad. Film ini menggambarkan keterlibatan rakyat khususnya kaum Satri dalam solusi nasional. 4. Jenderal Sudirman 2015 menceritakan perjuangan Jenderal Sudirman perang gerilya melawan Belanda. Film ini memperlihatkan perang besar rakyat yang membantu gerilya dengan logistik, tempat persembunyian, dan dukungan moral. Tema Cuk Nyak Din 1988. Walaupun lebih fokus pada perang Aceh sebelum 1945, film ini memperlihatkan perlawanan rakyat secara masif melawan penjajah. Film ini relevan untuk memahami semangat rakyat dalam melawan kolonialisme. Baik teman-teman, itu dia materi kami mengenai peran rakyat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Terima kasih sudah menonton.